Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Ketemu lagi dengan saya di Pras di diybanget.com. Nah, ini saya ada di atas sambil ngecek-ngecek kerjaan anak-anak. Ini posisinya di lantai 2, belakang studio 1. Ini yang mau dirakit hari ini. Pekerjaan hari ini adalah menyelesaikan pesanan harddisk, monitor dan panel-panelnya, lalu menyiapkan juga beberapa proyek pembuatan film dokumenter. Kita baru transfer data. Dan karena barusan saya unboxing mengenai ini, media simpan, nah kita akan bahas ini sebentar ya. Sekarang ini Vmix kita itu semua menggunakan SSD atau M2. Semuanya. Kita biasanya menggunakan dua, yaitu satu sebagai operating system, satu sebagai data. Supaya kinerjanya maksimal. Nah ini barusan kita mungkar, ini kalau dulu kan zaman dulu ada floppy A, lalu ada disket 3/4, ada eksternal hard disk 35 in ya, lalu 2,5. Nah, selain sekarang ada hard disk eksternal SSD ya, ternyata sekarang juga ada eksternalnya untuk M2. Ini barusan saya masukkan. Ini ada untuk media simpan dan kita pakai nanti untuk recording pakai switcher ya. Switcher baik pakai Devicewell, pakai Atom Extreme, bahkan sekarang ini menggunakan ini. Bahkan kalau kawan-kawan menggunakan Atom ISO ya, itu harus menggunakan device yang memang butuh kecepatan yang tinggi. Ini kita pakai yang 128 GB, yang kecil-kecil aja kapasitasnya, karena harganya mahal. Jadi M2 masih mahal dibanding sama SSD. Ini sudah nempel. Ini kayak seukuran vape ya. Gini. Jadi ini kalau digantung dikira kita rokok ya. Ini belum kita tutup. Kalau tutupnya, aduh, jatuh kan. Jadi dia itu sepele kayak plastik-plastik, cuman bahannya ini yang dia pakai logam. Jadi untuk heatsink-nya ya, untuk media supaya tidak panas. Itu biasanya pakai kayak gitu. Kalau kawan-kawan beli M2 media simpan yang jadi akan mahal, tapi kalau beli sendiri itu jadi agak murah. Beli maksudnya belinya sendiri, beli yang M2-nya sendiri, lalu casing-nya sendiri itu agak murah dibanding beli langsung jadi. Ini belum kita berat ya. Dan yang berikutnya, ini juga tidak kalah dengan tadi. Ini M2, kecepatannya bisa, bukan M2 ya. Ini SSD, sorry. Kecepatannya bisa 6 gigabit per second. Ampernya kecil, 1,5. Dan biasanya kita pakai ini untuk rakitan Vmix kita, itu pakai ini dua. Yang satu untuk sistem operasi, yang satu untuk data. Jadi lebih enak. Dan bahkan kayak laptop ini laptop generasi 8, ini pun semua sudah pakai SSD ya. Ini SSD 500 GB. Lalu laptop-laptop yang lama, zaman-zaman kuliah, zaman dulu kita pakai Atom ya. Pakai notebook ya, Atom yang sekarang lambat sekali. Karena memang biasanya kalau perangkat-perangkat PC, laptop yang lama kok lambat, biasanya termasalah di media simpan. Jadi dia membuka sistem operasi Windows itu agak lambat. Karena apa? Karena memang ya lama, karena dia kan modelnya motor ya. Masih menggunakan motor ya kalau harddisk itu. Nah, biasanya motornya terkendala. Kadang ada suara-suara yang aneh, kayak suara jangkrik dan lain-lain. Itu fix masalah di media simpan. Kita udah coba, zaman-zaman saya kuliah ya mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, ini masih dipakai untuk monitoring mikrotik di server kita di belakang saya. Itu masih nyala full bahkan. Kita nyalain terus. Kadang hang. Tapi untuk untuk kecepatan udah mumpuni hanya untuk view-nya. Hanya untuk melihat kinerja mikrotik
udah cukup bagus dibanding kalau kita tanpa menggunakan SSD, menggunakan hard disk 2,5 misalkan, itu ketika buka Windows saja itu lama sekali kan, telak. Itu masalah di sana. Kalau pakai SSD harusnya bukanya cepat. Kalau nggak ada masalah di virus dan lain-lain. Gitu sih kawan-kawan. Jadi semuanya harus mengikuti zaman, terutama kalau perkembangan teknologi komputer agak lama ya, misalnya VGA sekarang VGA berapa. Terus RAM-nya juga paling sekarang naik jadi DDR3, DDR4, DDR5 sekarang ada ya. Misalkan prosesor juga gitu. Nah, kinerja hard disk itu sebagai media simpan utama itu sebenarnya penting sekali, apalagi dia yang akan membuka setelah BIOS akan membuka komputer dengan sistem operasinya itu ya kinerjanya yang menempelnya di mana? Ya nempelnya di media simpan. Hard disk maupun SSD atau M2. Hard disk sekarang KW1, KW2, KW3 banyak. Hard disk yang harganya yang dulu jutaan sekarang hanya ratusan ribu. Bahkan bawah 100.000 juga ada kan. Nah, itu memang mahalnya di mana? Mahalnya itu kenapa kok mahal? Karena kecepatannya. Semakin hard disk kecepatannya tinggi, dia akan mahal. Bentuknya sama, media simpannya yang sama, yang membedakan adalah kecepatannya. Begitu kawan-kawan, semoga ini bermanfaat. Pagi ini kita harus menyelesaikan proyek-proyek yang ada dan ditunggu ordernya.